Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman lihat video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video review tentang laptop yang biasanya saya gunakan sehari-hari dan yang saya gunakan untuk membuat tutorial kemarin, yang itu soal Adobe Muse, SketchUp, dan Reaper dan lain-lain. Pokoknya laptop yang saya gunakan sehari-hari. Jadi laptop yang saya gunakan di sini adalah laptop yang bermerek atau punya brand Acer. Ya, jadi mereknya Acer di sini adalah ya Acer yang saya gunakan, yaitu Acer tipe Swift 3. Jadi tipe Swift 3 ini mungkin keluaran tahun 2019 ya kalau nggak salah. Saya juga belum ngecek tahun berapa pembuatannya, tapi yang pasti bentuk laptopnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat bentuk laptopnya seperti ini. Oke, ya. Jadi warnanya di sini warna laptop yang saya gunakan yaitu warna silver kebetulan, karena sebetulnya pas waktu kita beli itu ada dua varian warna yang memang tersedia pada waktu itu, yaitu warna biru dan warna silver. Nah, di sini saya memilih warna silver. Kenapa? Karena warna silver lebih natural, ditaruh di mana aja dan kita gunakan di mana aja, di kantor atau di rumah atau dimanapun, itu lebih enak dilihat dibandingkan dengan warna biru. Karena biru menurut saya itu terlalu mencolok kalau untuk dilihat ya. Jadi makanya di sini saya pilih yang warna silver. Ya, di sini warna silver bentuknya seperti ini bodinya. Ada tulisan Acer di tengah. Bodinya juga sudah termasuk yang sangat slim ya. Walaupun mungkin udah ada yang lebih slim lagi, tapi ini sudah termasuk kategori slim itu kalau menurut saya. Jadi untuk spesifikasinya nanti kita bisa lihat di dalam, tapi sebelumnya untuk bodinya dulu saya jelaskan sedikit, bukan jelasan nih. Saya kasih informasi yang setahu saya. Jadi ada beberapa port di sini yang memang tersedia, yaitu udah ada pada umumnya. Di laptop-laptop yang lain itu biasanya juga ada port-port ini ya. Jadi yang pertama, yang di sisi sebelah kanan, itu ada dua port, yaitu port SD card dan port USB. Jadi yang di sebelah kanan ini USB-nya masih USB 2. Jadi kalau untuk copy file, kalau bisa jangan di USB yang sini, karena di sini yang USB 2 itu kalau untuk copy file itu masih memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan USB 3. Jadi di sini kenapa posisinya di kanan itu sering digunakan kalau misalkan kita mau menggunakan mouse ya, jadi tanpa menggunakan mousepad yang ada bawaan laptop ini. Di sisi kiri di sini ada portnya, kalau bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 port di sini dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari sebelah yang sini, ini ada port yang untuk charging. Charging di sini kurang bagusnya menurut saya, dia terlalu kecil. Ya, tapi mungkin karena bodinya slim ya, jadi terlalu kecil. Jadi yang masuk ke sini, oh kebetulan chargernya ada di kantor, jadi nggak bisa saya kasih lihat. Jadi di sini ada colokan, ini sangat kecil. Jadi ketika kita colokin itu kadang-kadang kayak mau goyang. Jadi seakan-akan aduh takut patah. Jadi kurangnya di situ. Kemudian sebelahnya di sini ada HDMI, dan yang setelahnya HDMI mungkin teman-teman udah tahu lah ya, colokan port yang memang akan digunakan untuk ke TV atau ke mana TV atau monitor yang memang support dengan HDMI. Jadi nanti layarnya bisa di-extend ke situ atau diduplikat dari laptop sini ke TV atau ke proyektor yang biasanya untuk presentasi. Ya, kemudian yang berikutnya itu ada port USB 3. Di sini ada dua macam. Ya, USB 3 yang memang untuk kecepatan copy-nya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan USB 2 yang sebelah kanan. Ya, jadi di sini kemudian sebelahnya di situ ada USB Type-C ya. Jadi kalau misalkan handphone teman-teman yang sudah support USB Type-C udah bisa langsung dicolok di sini. Jadi udah oke lah ya. Kemudian di sebelahnya itu ada headphone atau mikrofon, di sini bisa digunakan. Ya, bentuknya seperti ini. Dan kekurangannya lagi, mungkin bukan kekurangan ya, karena memang ini posisinya udah termasuk slim menurut saya. Jadi yang pertama, port yang nggak ada, yang biasanya pada umumnya ada di laptop pada umumnya. Yang pertama yaitu port VGA. Port VGA di sini adanya HDMI ya. Biasanya ada HDMI, ada VGA. Laptop saya yang sebelumnya itu ada dua port untuk
layar atau external monitor, itu ada HDMI dan VGA. Dan yang selanjutnya itu port LAN card. Nah, di sini nggak ada untuk port LAN card-nya, tapi untuk WiFi-nya sendiri di sini sudah cukup kencang. Cuman kalau misalkan itu kita harus menyambung ke komputer lain yang harus menghubungkan dengan kabelan, di sini belum bisa. Mungkin kita bisa menambahkan dengan membeli konverter. Jadi konverter dari LAN ke USB. Jadi nanti bisa dicolokin ke USB 3 sini, kemudian keluarannya itu ada colokan LAN. Jadi bisa colok di situ, masuknya ke USB. Nah, kurang lebih dari luaran laptopnya seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi belakang, bawah seperti ini, ya. Oke, jadi dari body dulu saya rasa itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk dari versi layar, kemudian dari keyboard tampilan setelah dibuka. Nah, jadi untuk proses bukanya ini ya sama lah seperti yang biasa yang laptop-laptop yang lain ya. Cuman di sini kalau misalkan ini kita taruh kemudian kita buka biasa gini, dia agak berat karena mungkin masih baru, saya juga nggak ngerti karena saya belum lama beli, mungkin belum ada 2 bulan ya, kurang lebih ya 2 bulanan lah ya, kurang lebih saya beli. Nah, ini bukanya mesti yang di bawah juga mesti dipegangin. Bukanya seperti ini. Nah, bukanya seperti ini ya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita buka, laptopnya tampilannya seperti ini. Jadi untuk dari layarnya dulu, layarnya di sini bezelnya sudah cukup tipis ya untuk kiri dan kanannya, dan atasnya juga udah agak cukup tipis. Jadi udah bezelnya udah dikit. Cuman untuk yang sisi bawahnya di sini bezelnya masih agak cukup lebar. Mungkin kalau lebih tipis lagi mungkin lebih agak keren ya. Tapi ini sudah cukup keren lah. Itu kalau menurut saya ya. Kemudian dari layar ini sendiri sudah Full HD. Jadi resolusinya 1920 kali 1080 pixel. Jadi untuk itu untuk resolusi layarnya. Nanti kita akan lihat secara sistemnya isinya seperti apa, nanti kita akan lihat. Dan kemudian ada fitur-fitur lain yang memang ada di laptop ini. Yang pertama seperti yang kita bilang tadi, di sini ada narrow bezel atau bezel yang cukup tipis untuk sisi kiri dan kanannya. Kemudian IPS wide viewing angle. Jadi layar ini kalau misalkan kita nyalain, coba kita nyalain dulu ya. Kayaknya tadi nggak saya matiin. Oh ternyata kita matiin, sambil kita nyalain ya. Oke, sambil kita nyalain, saya jelaskan dulu yang selanjutnya. Di sini juga ada keterangannya baterainya. Jadi baterainya ini bisa sampai 12 jam. Mungkin kalau nggak dipakai buat nonton ya, dipakai untuk yang standar-standar aja. Kemudian di sini juga ada WiFi-nya sudah 802.11 ultra fast 160 MHz GB. Jadi sudah menggunakan gigabit. Jadi gigabit ini kalau untuk jaringan menurut saya itu sudah cepat. Jadi kalau misalkan di LAN atau di itu bisa sampai 1000 Mbps ketika copy, tapi belum pernah sampai ke sana sih kalau saya coba copy. Kemudian untuk ini ada port HDMI, udah jelas tadi kita udah jelaskan di sini seri Swift 3 ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk monitor ini seperti yang kita bilang tadi, jadi bisa dilihat dari sisi kanan dan kiri dengan masih lebih enak. Dan yang selanjutnya ini monitor sudah layarnya ini sudah cukup bagus. Jadi ketika kita rekam biasanya layarnya ada getar-getar dan ini enggak. Ada kayak jalan-jalan gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari samping dia masih masih terlihat jelas. Ya, masih terlihat sangat jelas. Ini kalau dari samping. Nah, kemudian untuk spek laptop ini sendiri, jadi spesifikasi laptop sendiri kebetulan di sini sudah Core i7. Core i7 di sini generasi ke-8. Kemudian disupport dengan VGA, double VGA sebenarnya yang ada Full HD bawaan Intel. Kemudian yang kedua ada juga Nvidia GeForce. Ya, dan keyboardnya juga standar sih lah keyboardnya. Nah, cuma bedanya yang mungkin saya juga agak nggak terbiasa. Jadi yang tombol di atas ini
F1, F2, F3-nya ini dia di atas, bukan di bawah. Biasanya kan di bawah, mungkin untuk memudahkan untuk gimana caranya meredupkan layar, menerangkan layar di situ biar lebih mudah, mengecilkan suara juga lebih mudah tanpa harus mencet Fn. Ya, cuman karena saya belum kebiasa, jadi ketika butuh F2 kita mesti mencet dulu yang di sini Fn, kemudian baru pencet F2 atau F3 atau F4 dan selanjutnya. Ya, dari tampilannya seperti itu. Dan kemudian oh ya, ada yang lupa belum saya jelaskan tadi. Di sini ada yang namanya finger untuk kunci. Jadi di sini karena lock di sini bisa menggunakan pin, bisa menggunakan password, dan yang paling keren itu yang mungkin ini udah modern, jadi menggunakan finger. Jadi untuk bukanya kita tinggal taruh jari yang memang sudah terdaftar di situ, udah otomatis langsung kebuka. Ya. Oh ya, satu lagi. Jadi untuk layarnya yang di sini, di sini bisa ditidurin sampai benar-benar rata dengan meja. Tapi sayangnya belum bisa dibalik seperti laptop yang mungkin udah touchscreen ya. Ini karena belum touchscreen, jadi bisa diratakan seperti ini untuk buka monitornya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi sistemnya, bukan sistem, spesifikasi secara lebih mendetail dengan kita melihat dari yang ada di sistem laptop ini. Jadi di sini kalau dari spesifikasi standar sendiri, jadi untuk laptop ini RAM itu ada 8 GB. Jadi RAM di sini sudah menggunakan yang random access memory itu sudah DDR4 dan defaultnya itu 8. Tapi kebetulan laptop ini pas kita beli itu kita langsung minta upgrade sama tokonya. Jadi rencananya kita mau upgrade menjadi 16 GB, tapi ternyata slot RAM yang ada di sini teman-teman boleh tahu juga. Jadi yang mesti teman-teman tahu sebelum laptop ini teman-teman mau beli yang spek yang sama, yang mesti teman-teman tahu spesifikasinya untuk RAM-nya di sini hanya cuma 1 slot. Ya, ingat, cuma 1 slot. Jadi di sini ada 8 GB defaultnya itu, 4 GB itu tertanam di chipsetnya. Kemudian yang slotnya itu cuma 4 GB dan itu cuma 1 slot. Jadi tadinya sih saya rencananya yang jualan katanya di sini ada 2 slot 4. Makanya kalau misalkan mau diganti 88, jadinya biar jadi 16. Tapi ternyata setelah dibongkar ternyata slot RAM-nya itu cuma 1. Jadi RAM-nya di sini saya yang hanya bisa ganti itu yang 1. Jadi di sini kita ganti menjadi 12 GB aja karena memang 8 dan 4 yang tertanam. Jadi 12 GB RAM-nya. Kemudian untuk prosesornya sendiri kita bisa cek di My Computer. Teman-teman bisa sambil lihat juga. Jadi di My Computer di sini klik kanan, kemudian Properties. Jadi ketika diklik di Properties di My Computer tadi akan muncul spesifikasinya seperti ini. Jadi dari mereknya itu yaitu Acer, kemudian modelnya itu Swift SF3, jadi Swift 3. Kemudian prosesornya sendiri di sini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 8 dengan speed 596. CPU-nya sendiri 1,8 GHz dan 1,2 GHz. Kemudian RAM yang seperti saya bilang tadi di sini saya pasang 12 GB yang tadinya saya pengen sebenarnya 16 GB. Cuman karena slotnya yang bisa cuma 1, jadi kita isi jadi 8. Jadi di sini untuk sistemnya sendiri, jadi dari sistemnya Acer ini, Acer Swift 3 ini, sistem operasinya sudah dibundling. Jadi sudah dibundling dengan laptop ini. Jadi teman-teman nggak usah perlu lagi beli Windows. Cuma di sini yang disediakan sama Acer Swift 3 ini adalah Windows 10 yang versi home-nya. Jadi bukan Pro atau di atasnya atau Ultimate itu belum. Jadi di sini masih Windows yang home. Tapi saya rasa kurang lebih sama lah penggunaannya. Ya, kemudian dari Acer supportnya sendiri disupport secara online. Kemudian kalau kita mau misalkan ada driver yang kurang, mungkin di sini ada, saya juga belum pernah coba. Kemudian otomatis sudah diaktifasi ya. Oke, dari sini dari spesifikasinya yang tampil mungkin seperti ini. Kemudian dari versi hard disk. Oke, dari hard disk kita bisa cek di
kita di home menu atau di pencarian kita ketik aja disk, kemudian kita cek di create and format hard disk. Di sini akan muncul disknya. Nah, disknya di sini ada 2. Jadi kalau boleh teman-teman tahu, jadi laptop ini bawaannya cuma ada 1 hard disk, yaitu hard disk biasa belum SSD, itu 1 tera. Nah, kemudian karena saya berharap ketika saya gunakan ini biar jauh lebih cepat, jadi di sini saya menambahkan hard disk SSD yang memang dikhususkan untuk sistem. Jadi biar kerja kita jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk biasa. Di sini hard disk SSD-nya saya menggunakan hard disk M2, mereknya saya lupa pas waktu di toko. Jadi hard disk SSD M2 yang modelnya kayak seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih, modelnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang masih bawaannya 1 tera yang memang saya siapkan untuk saya menyimpan data-data yang memang nggak harus menjalankan sistem, jadi saya rasa itu masih cukup untuk penyimpanan data ya. Jadi hard disk SSD-nya saya menambahkan 240 GB untuk sistem dan install program-program, dan kemudian untuk penyimpanannya saya masih menggunakan bawaan, yaitu mempunyai kapasitas 1 tera atau 1000 giga. Nah, kemudian kita akan cek dari segi layarnya. Teman-teman bisa cek juga dari pencet Windows kemudian sama R. Nah, akan muncul run seperti ini. Ya, atau teman-teman bisa klik di sini kemudian mengetik run. Tinggal di enter aja. Nah, di sini kita ketikkan kalau kita misalkan mau mengetahui spesifikasi dari layarnya atau dan kawan-kawannya, nanti di sini bisa lihat, tinggal teman-teman ketikin di run di sini DXDUP. Oke, tinggal di enter. Kita tunggu. Nah, otomatis akan muncul di sini. Ialah masih loading juga. Di sini juga bisa kita lihat tadi ya semua yang ada yang saya sebutkan tadi tanpa harus di sana. Jadi kita langsung ke DXDUP di sini, otomatis udah langsung muncul semua spesifikasinya. Dari operasi sistemnya Windows 10 Home Single Language, jadi yang 64 bit, kemudian bahasanya Inggris, sistem manufakturnya Acer, modelnya Shift SF3. Kemudian prosesornya yang seperti saya sudah sampaikan tadi ini ya. Kemudian memorinya 12 GB ya. Dan kemudian untuk selanjutnya yang saya bilang tadi soal masalah display. Jadi display di sini untuk bawaannya, jadi di sini sudah menggunakan Intel UHD grafik ya, grafik di sini 620 Intel Corporation ya. Chipnya di sini udah ini UHD grafik family, kemudian full display device, kemudian memorinya itu 6200 MB, berarti 6 GB ya, tapi display VRAM-nya masih kecil. Tapi untuk resolusinya sendiri seperti ini besarnya, 1920 kali 1080. Nah, saya belum menemukan cara gimana caranya biar kita itu jalan terus ke Nvidia-nya, padahal Nvidia-nya ini jauh lebih bagus dibandingkan UHD-nya ini menurut orang-orang. Jadi di sini switch-nya itu otomatis. Jadi ketika kita menggunakan software-software yang memang membutuhkan 3D besar, mungkin untuk gaming teman-teman yang mau main game, atau kita kemarin seperti kita menjalankan SketchUp kemarin, otomatis yang running itu adalah yang Nvidia. Cuma di sini saya belum menemu caranya. Nanti kalau teman-teman udah ada yang menemu caranya, gimana caranya biar laptop kita itu bisa jalan terus ke VGA drivernya itu menggunakan Nvidia, itu yang saya juga belum tahu dan saya juga belum nyari tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, boleh diinformasiin ke kita. Jadi di sini saling berbagi informasi. Ya, kurang lebih speknya seperti itu. Jadi dari render di sini ya udah biasa lah. Ini Nvidia yang misalkan kalau kita buat render tadi ya. Jadi di sini nggak bisa langsung jalan otomatis. Jadi di sini mungkin yang memang menggunakan render seperti itu nih. Kalau kita mau bandingkan dengan yang display bawaan ini kan VRAM-nya cuma 128 MB. Ini kan sangat kecil kalau kita bandingkan dengan yang ini Nvidia. Di sini GeForce MX 250. Di sini memorinya 2 GB teman-teman. Ya. 2 GB teman-teman, kalau misalkan dibandingkan sama ini udah berapa kali lipatnya. Makanya yang saya bingung, kenapa kok Nvidia nggak bisa dijadikan default? Mungkin kan akan jauh lebih enak, tapi saya juga kurang tahu juga. Tapi selama ini saya gunakan yang standar ini sih oke juga sih. Cuman ketika kita mau membuat
desain 3D atau membuat yang memang spesifikasinya tinggi, itu sudah cukup bagus. Ini bisa jalan dan berfungsi dengan baik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk dari Nvidia display dan display UHD-nya. Perbedaannya teman-teman bisa lihat kan di sini. Nih seperti ini. Kemudian sound-nya sendiri. Jadi sound di sini speaker Realtek biasa lah untuk sound card-nya. Kemudian input juga sama mouse input dan lain-lain. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini. Jadi laptop yang saya gunakan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya apakah ini wah kalau ada teman yang wah ini laptop Sultan, enggak, masih banyak versi yang jauh lebih tinggi, misalkan kayak gamer yang ROG Asus teman-teman, kalau misalkan itu harga sampai hampir 60 juta, gila. Dan untuk harga, oh iya satu lagi, dan untuk harga ini di sini harga laptop yang saya gunakan ini sebelumnya pas waktu masih standar itu ukurannya bukan ukurannya, harganya itu kisaran di angka 9 juta. Tapi ketika ini saya upgrade dari harddisk, saya tambahkan SSD M2, kemudian RAM-nya saya upgrade dari 8 menjadi 12. Di sini ketemunya kisaran 12.500.000 kurang lebih ya. Mungkin buat teman-teman ada yang bilang oh ini mahal, buat teman-teman yang mungkin udah biasa main ROG mungkin wah itu masih murah, karena ROG harganya hampir 60 juta ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman video yang saya buat kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua gimana cara ngecek spesifikasi laptop. Di sini juga ada ya. Kurang lebihnya itu, kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Kalau misalkan ada informasi yang saya salah menyampaikan, boleh disampaikan di kolom komentar. Oh Mas Bang itu ada yang sama kayaknya deh. Oke, kurang lebih itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, bye bye.